Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema besar kita, yaitu tema besar kita 13 alam persinggahan hidup manusia. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita ulas adalah alam persinggahan hidup yang ke-11, yaitu melintas di atas sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Panjang jembatan itu selebar neraka jahanam. Neraka itu sebetulnya satu, namanya neraka jahanam, seperti kuali. Tapi di dalam neraka jahanam itu ada tower-tower neraka lain. Tower neraka Sakor, neraka Hutoma dan seterusnya. Nah, di atasnya itulah ada jembatan. Dan manusia akan diperintahkan nanti melintas di atas itu untuk sampai ke seberang sana menuju surga. Tapi sedikit yang selamat, kebanyakan orang yang jatuh ke dalamnya. Bagaimana penjelasannya? Nah, ikutilah ulasan berikut ini. Seperti biasa, saya sajikan dalam format PowerPoint yang divideokan. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita tentang 13 alam persinggahan hidup manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang alam persinggahan hidup yang ke-11, yaitu melintas di atas sirat, melintas di atas jembatan. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti slide berikut ini. Setelah masing-masing manusia mendapatkan buku catatan amal mereka dari 3 arah. Ada yang dari arah kanan, sedikit jumlahnya. Ada yang dari arah kiri, cukup banyak jumlahnya, dan itu celaka. Dan paling banyak dari arah belakang. Ini paling celaka. Setelah semuanya memegang buku catatan, nah, lalu bersiap-siap untuk melintas di atas sirat. Nah, bersiap-siap untuk melintas di atas sirat. Pokok-pokok bahasan tentang melintas di atas sirat ini terdiri dari 3 part. Part pertama berisikan pidato iblis dan tentang telaga Al-Kautsar. Ini part yang pertama. Kemudian part yang kedua tentang sirat dan tentang keadaan orang-orang yang melintas di atasnya. Lalu part yang ketiga, pentingnya cahaya dan syafaat pada saat melintas di atas sirat itu. Jadi ada 3 part. Mari kita lihat pada pertemuan ini part yang pertama. Tentang pidato iblis di hadapan seluruh makhluk sebagai pembelaan diri. Ya. Sebagai pembelaan diri si iblis itu. Karena iblis dan setan ini dicaci maki
oleh semua orang yang mendapatkan buku catatan dari arah kiri maupun dari arah belakang. Mereka menyumpahi iblis. Makanya iblis ini minta izin kepada Allah. Ya. Kemudian tentang Telaga Al-Kautsar kita akan bahas di sini. Baik, iblis minta izin kepada Allah agar dia diberi kesempatan berpidato di depan manusia sebagai pidato pembelaan diri. Nah, inilah ilustrasi iblis itu. Sangat menyeramkan. Isi pidato iblis ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum adzabun alim. Yang artinya, dan berkatalah iblis atau syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Sementara itu aku pun telah menjanjikan kepada kalian, akan tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Sebenarnya, iblis itu hanya mencoba-coba dia untuk menggoda manusia. Karena dia sadar, dia tidak akan sanggup menggoda manusia. Ternyata banyak manusia yang mau ikut kepada dia, tergoda oleh dia. Nah, oleh karena itu, ya, kata iblis, jangan cerca saya dong. Jangan caci maki kami dong. Akan tetapi, cercalah diri kalian sendiri. Caci makilah diri kalian sendiri. Jangan kami caci maki. Kami cuma coba-coba kok. Nah, begitu. Saat ini, kata iblis, tidak ada yang bisa menolong kita. Aku sendiri tidak bisa menolong kalian. Dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Dan aku, kata iblis, tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan Allah dengan aku sejak dahulu. Ini hamba-hamba Allah. Nah, setelah iblis selesai menyampaikan pidatonya itu, lalu umat manusia pun segera meminum air telaga dari nabi, ya, dari nabi mereka masing-masing. Ya. Kenapa? Karena setiap nabi itu memiliki telaganya nanti di akhirat. Dan mereka sangat bahagia kalau yang datang ke telaganya itu banyak dari umatnya.
Kemudian kata Nabi, sungguh aku berharap kepada Allah agar nanti di akhirat pengunjung telagaku lebih banyak daripada nabi lain. Nah, apa nama telaga Rasulullah? Nama telaganya adalah Al-Kautsar, yaitu danau yang ada pancurannya pada hari kiamat di Mauqif. Artinya di padang mahsyar. Jadi dia sebelum ke surga di padang mahsyar. Ya, kemudian airnya itu, mata airnya sumbernya dari surga. Mengalirnya ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimanakah bentuk ukuran daripada telaga Rasulullah itu? Nah, jadi bentuknya adalah murabba, yaitu persegi, 4 persegi yang sama sisi. Ya, 4 persegi yang sama sisi. Dan ini disebutkan di dalam hadis berikut ini. Ini redaksi hadisnya. An Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Dari Sang Murrah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga di akhirat dan sesungguhnya mereka saling berbangga-bangga siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Sungguh aku berharap kepada Allah bahwa telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2367. Nah, kemudian kita lihat redaksi hadisnya. An Anasin qol baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina iz igfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tsumma qala atadaruna mal kautsar faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Kemudian beliau berkata, apakah kalian tahu Al-Kautsar itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepada aku pada hari kiamat. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang ketika itu umatku menemuiku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 607. Nah, kemudian inilah redaksi hadisnya. Qala Abdullah ibnu Amr ibnu al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudi masyiratu syahrin wa zawayahu sawaun. Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luas telagaku sejauh sebulan perjalanan. Setiap sisinya sama panjangnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4244. Nah, mari kita hitung seberapa luas Al-Kautsar itu. Panjang sisi-sisinya sama. Dengan demikian berbentuk murabba atau segi 4. Sama sisi.
Satu sisinya sejauh perjalanan 1 bulan. Salah satu bentuk perjalanan di zaman Nabi SAW adalah dengan mengendarai unta. Unta dapat berjalan 1 jam, bisa menempuh rata-rata 5 km. 1 jam. Setiap hari, unta itu mampu berjalan selama 10 jam. Dengan demikian, setiap hari bisa menempuh jarak 50 km. 1 jam. 1 jam 5 km, 10 jam 50 km. Dalam sebulan bisa menempuh jalan 30 hari kali 50 km, 1 bulan 1.500 km. Jadi luas Telaga Al-Kautsar adalah, ini kita lihat, sisi satu 1.500, sisi yang satunya 1.500 km. Luasnya adalah sisi kali sisi 1.500 kali 1.500, maka jumlahnya adalah yaitu 2.250 kilometer. Jadi luas totalnya 2.250.000 kilometer. Itulah luas Telaga Al-Kautsar Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bandingkan, luas Indonesia itu 1.905.000 kilometer persegi. Daratannya itu. Nah, kemudian luas Arab Saudi 2.150.000 kilometer persegi. Sedangkan luas Telaga Al-Kautsar 2.250.000 kilometer persegi. Lebih menarik lagi, satu sisinya sejauh antara Mekah ke Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, "An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna li haudon ma bainal Ka'bati wa Baitil Maqdis." Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjang telagaku antara Makkah ke Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4291. Ternyata jika diukur jarak dari Makkah ke Baitul Maqdis itu sekitar 1.485.3 km. Totalnya 1.500 km. Luar biasa. Nah, kemudian tepian dan pancuran Telaga Al-Kautsar itu. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafatahu min zahabin wa majrahu alat durri wal yakut. Dari Abdullah bin Umar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepian Al-Kautsar itu terbuat dari emas. Tepiannya, temboknya, dan salurannya adalah mutiara dan batu permata. Pancurannya itu mutiara dan batu permata. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, seperti ini kira-kira analoginya. Ya. Tepiannya itu terbuat dari emas. Pancurannya itu dari mutiara dan permata. Dihias seperti itu. Tentunya semuanya itu adalah mutiara emasnya surga. Bukan mutiara emas atau permata dunia, tidak. Nah, kemudian jumlah cangkir di Telaga Al-Kautsar itu. Qala Abdullah bin Amr, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kizanuhu kanujumis sama. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, cangkir-cangkirnya bagaikan bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bagaimana bintang di langit? Banyak sekali. Ya Allah ya Rabb.
Nah, itulah nanti cangkir. Jadi tidak berebut kita. Banyak sekali. Nah, kemudian lain-lainnya tentang Al-Kautsar. Qala Abdullah bin Amr ibn al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'uhu abyadu minal warqi wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama faman syariba minhu fala yazma'u ba'dahu abadan. Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air telaga Al-Kautsar itu lebih putih dari perak. Baunya lebih harum dari kasturi. Gemerlapan cahayanya bagaikan sinar bintang di langit. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Nah, ini hamba-hamba Allah. Baik, Nabi menjaga Al-Kautsar itu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa inni la asuddan nasa anhu kama yasuddur rajulu ibilan nas an haudihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin? Qala na'am lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku menghalangi manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta manusia dari telaganya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mengenali kami pada waktu itu? Beliau menjawab, ya, aku mengenal. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat selainnya. Kalian muncul padaku dalam keadaan putih bersinar disebabkan bekas air wudhu. Itu yang membedakan kita dari umat yang lainnya. Ada bekas air wudhu bercahaya, bersinar dia. Maka dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ada orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. An Anasin qol baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayukhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati fayaqul ma tadari ma ahdatsat ba'daka. Dari Anas dia berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami, lalu ada dari umatku, kata Nabi, yang terhalang darinya, tidak bisa meminum telaga Al-Kautsar. Maka aku berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya dia itu termasuk umatku ya Rabb. Kenapa tidak bisa meminum? Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu sesuatu yang telah terjadi setelah engkau meninggal. Artinya mereka itu merubah agama ini. Mereka buat-buat perkara yang baru dalam agama ini, yang bukan diajarkan Nabi, di atas namakan Rasulullah. Mereka terhalang daripada telaga Al-Kautsar. Nah, oleh karena itu ada syarat untuk dapat meminum telaga Al-Kautsar. Ya, ada beberapa syarat. Yang pertama, harus beriman dengan iman yang benar, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, menjalankan Islam secara kafah, secara totalitas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari masalah tidur bangun tidur sampai masalah berpolitik secara kafah. Nah, kemudian menjauhkan maksiat dan dosa-dosa besar. Kalau sudah terlanjur, bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum sakratul maut. Silakan lihat kembali pada alam persinggahan hidup yang ke-8 tentang syarat dan rukun taubat. Sudah saya buatkan videonya. Nah, kemudian mengikuti tuntunan Nabi SAW, yaitu dengan cara menjauhkan segala macam bentuk bid'ah. Baik itu bid'ah dalam akidah dan juga bid'ah dalam ibadah. Ini ada kajian khususnya nanti. Bid'ah dalam akidah,
juga bid'ah dalam ibadah. Harus dijauhkan. Kalau selama ini sudah pernah melakukannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan, seperti biasa, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, yang belum subscribe, kami harapkan subscribe, like and share. Kritikan, saran, pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komen di WA. Ya. Kemudian untuk melihat video-video sebelumnya, silahkan kunjungi ke channel kami di YouTube, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, kemudian insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada part yang kedua.